Mungkin begitu untuk menjawab pertanyaan dari Bu siapa tadi? Ibu Nurul. Ibu Nurul nih kebetulan sekjen juga di Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Forum Boleh. PAPI. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Atau nanti misalnya Bu Nurul mau jawaban lebih detail, bisa japri ke kami atau melalui Akbar juga boleh. Silakan. Ya. Baik. Oke, memang cukup menarik ya Pak Eri ya, karena memang program ATM berasnya kan ada dua ya sebenarnya ya. Satu, pengadaan instalasi ATM-nya sendiri. Kedua juga bagaimana menjaga sustainabilitas suplai berasnya ya. Yang Betul. ini menjadi tantangan saya juga nih. Seandainya betul. 250 titik ATM beras yang sudah ada diinstal oleh teman-teman Pak Eri, bisa nggak kita masuk ke suplai ATM? Program kita benar-benar membantu halayak yang tidak mampu, tapi dari sisi berasnya saja gitu loh. Gimana Betul. Pak Eri? Betul. Dalam waktu dekat mungkin bisa sampai 500 unit yang akan terpasang. Pengadaan unit ini one time itu satu hal, tapi yang lebih effort yang lebih diperlukan oleh operatornya adalah tadi sustainability daripada ketersediaan beras. Nah, mungkin itu yang Perpadi ataupun GMB nanti bisa ikut urun rembuk atau support dalam hal pelaksanaan pengadaan beras tersebut. Ya, nanti kami jadi support. Oke. Jadi begini, mungkin kalau GMB masuk di satu titik ATM beras, taruhlah kita mau mengcover membantu 1.000 kepala keluarga ya. Taruhlah rata-rata mereka mendapatkan 1 kilo ya untuk seminggu, kebutuhan seminggu kan. Artinya kan kebutuhan dananya kan mungkin sekitar 10 sampai 11 juta saja kan untuk satu titik. Cover 1.000. Nah, ini menjadi hal yang akan lebih terjangkau kan sebenarnya kan kalau bicara cuma menyuplai ATM beras berasnya saja gitu. Betul. Cukup menarik nih Pak Eri. Kita akan follow up di GMB itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang bisa bicara mungkin. Siapa di sini? Ini ada yang baru nih, Ibu Putri Buana Katili. Waduh. Ibu Putri? Ibu Putri? Ya, Bu. Suaranya, Bu. Nah, silakan, Bu. Mau bertanya, Bu? Enggak, saya tuh masih mengikuti dulu. Cuman menarik sekali apa materi yang disampaikan. Mungkin dari menyimak ini saya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat luas. Mungkin menyimak dulu deh, Pak. Siap, oke. Mungkin boleh dikenalkan, Bu, Ibu Putri, identitas dan dari mana gitu? Saya dosen di Untirta Cilegon. Oke. Saya dari Matematik ITB 82. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi ada titik di Cilegon lah ya. Ya. Iya, Nanti betul. mungkin kalau kita punya bisa usaha juga sih. Ini usaha apa, Bu? Usaha kafe bento. Waduh. Bento ya. Iya. Di Cilegon ya. Iya. Iya. Oke, Ibu Putri. Dapur umum itu, Bu. Bisa buat dapur umum ya, Len ya? Di Cilegon. Iya, saya lagi berusaha untuk ini membagikan nasi bungkus untuk tukang ojek atau mamang-mamang ini rombeng itu, Pak. Ya, boleh dong, Bu, kerjasama sama GMB, Bu. Boleh ya, Pak. Oh ya. Baik, saya kebetulan di Serang sama di Pandeglang tuh ada kantor, Bu. Kantor gitu. itu juga bisa kita jadikan hub juga untuk dapur umum sebenarnya gitu. Ada rumah di sana. Oke, mungkin terima kasih Bu Putri ya. Sama Bapak. Mungkin, ya, ada rekan-rekan lain yang mau bertanya, silakan. Saya boleh? Ya. Siapa? Oke, Assalamualaikum. Ya, Pak Dudi. Ya, silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya juga ini baru ngikuti perkembangan yang ada, walaupun saya udah tahu dengar GMB dari udah lama, tapi baru kali ini bahwa sebenarnya ternyata GMB itu sangat serius sekali untuk mengatasi segala permasalahan. Dan yang paling menarik itu justru kok alumni ITB itu banyak yang berkiblat ke pertanian.
Lapar, Pak. Lapar. Iya. Bang, saya pernah kuliah 1 tahun di Bogor, Bang, di IPB. Oh gitu ya, itu yang cukup mungkin cukup modal untuk berkiprah di pertanian sekarang ya. Ya sebenarnya saya juga kalau di antara bapak-bapak semua saya termasuk yang paling tua mungkin di sini, angkatan 76 ya. Teknik perminyakan. Jadi selama ini saya terus terang aja berasal dari kampung sama dengan kampungnya Kang Eep. Dari Garut, domba Garut juga. Aduh. Pantesan Nahyung. Tukang cukur. Nah, sebenarnya terus terang aja tertarik sejak lama saya juga, walaupun karena berangkat dari basicnya orang tua itu pertanian. Apa yang katakan Pak Kang Eep itu sebetulnya benar, bahwa kalau pertanian itu secara terpadu. Kalau melakukan pertanian di kampung-kampung itu bisa secara terpadu, seperti mau ngambil makanan tinggal ngurek istilahnya, atau mau makan gula tinggal motong tebu segala itu. Tapi saya kira ini tidak hanya saya berbicara menghadapi kasus corona ini saja ya, walaupun itu juga menarik perhatian saya untuk bisa ikut berkontribusi di sini sebenarnya. Saya tinggal di Serpong ya. Saya tinggal di Serpong di BSD, dan kebetulan kalau untuk satu mungkin yang akan saya bicarakan pertama untuk yang tadi Pak Lendo, bahwa akan ada program untuk apa itu namanya, kalau nggak salah tangkap saya, untuk pengadaan sayuran yang bisa diproduksi sendiri, mungkin apa hidroponik atau apa gitu. Ya, sebenarnya kebetulan mungkin ada lahan yang bisa saya manfaatkan di sini untuk membuat itu. Udah lama sebenarnya saya punya rencana. Enggak, di Tangerang, di Serpong. Oh, di Tangerang, di Serpong. Di Tangerang, di BSD. Mantap. Jadi saya itu udah lama, malah sebelum kemarin terjadi COVID ini, saya coba membuat pupuk organik, pupuk cair organik. Dan kebetulan sudah saya kirim pupuk organiknya ke Garut untuk dicoba di Garut dipakai, tapi ya kendalanya keburu ada PSBB segala macam, saya tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, kalau seandainya saya memanfaatkan lokasi yang ada di sini, nggak luas, mungkin bisa sampai ya mungkin tempatnya itu sebenarnya yang saya gunakan sekarang itu untuk sarana olahraga, futsal ya. Tapi itu ada tempat parkirnya segala macam, dan sekarang kan di close, tidak bisa dipakai. Nah, saya mau memanfaatkan itu, cuma mungkin gimana dengan keadaan PSBB itu teknisnya, terus mungkin kalaupun perlu modal, ya itu mungkin modal harus dipikirkan juga gimana segala macamnya, yang mungkin tidak bisa mungkin seketika untuk bisa menghasilkan sayuran yang bisa ini. Tapi berarti harus memikirkannya lebih panjang lagi, bukan hanya menghadapi masalah sekarang ini, tapi bisa memanfaatkan lahan seefisien mungkin untuk kedepannya. Itu akan lebih, karena kata diperkirakan pada tahun berapa? 45? Halo? 2004. Akan kekurangan, bahwa masing-masing akan kekurangan pangan, dan mungkin itu yang harus kita hadapi. Terus saya juga waktu masih bertugas, saya ke sana kemari jadi orang lapangan di perminyakan. Saya juga sambil bertani, artinya berusaha untuk membantu petani yang ada di Garut atau di Tasik, atau pertanian, tapi ternyata nasibnya begitu-begitu aja. Jadi apa yang diketukan oleh pasaran itu sangat dominan. Jadi sangat menarik sekali kalau bisa Kang Eep itu mewujudkan penjualan itu berdasarkan HPP-nya itu. Selama ini itu yang jadi kendala. Jadi kadang-kadang
Kalau di dalam pertanian, dalam peternakan semua ditentukan oleh kartel gitu. Bapak saya hanya cuma bertahan 2 tahun untuk peternak ayam, karena dari mulai bibit, pakan, dan penjualan, harga jualnya juga ditentukan oleh kartel. Dan hanya pengrajin atau peternak hanya mendapatkan sekedarnya aja gitu. Dan capeknya nggak ini. Nah itu kalau dari sisi ekonominya. Terus saya juga hampir mau membeli di Jatiluhur, yang terapung itu. Tapi perikanan terapung. Tapi ternyata keramba terapung gitu, keramba. Tapi ternyata sama juga, hampir sama itu, bahwa itu kartel juga, dan kita tidak bisa mengintervensi dari masalah mungkin perlu pemikiran seperti Kang Eep itu, mungkin tidak cukup hanya pelaku saja, tapi mungkin dengan Kang Eep bisa memberi masukan, memberi jalan keluar. Sekarang sayangnya walaupun satu kampung ini jarang ketemu nih dengan Kang Eep itu, jarang ketemu. Oke, mungkin saya sekarang terus terang aja waktu banyak di rumah karena terus terang ada boleh katakan udah semi pensiun, umur udah 60 tahun, lebih 63 tahun ini. Dan itu sangat tertarik karena apa yang bisa saya lakukan untuk saat ini untuk menggunakan, dan karena di Garut kebetulan ada tanah sedikit, di Tasik ada, saya cuma bisa nelpon mereka yang ada di sana untuk jangan tanahnya nganggur gitu. Bisa ditanami apa aja lah. Yang penting sekarang yang gampang, bulan masih musim penghujan, adalah tanamin ketela, singkong segala macam, apapun juga. Karena selama ini saya terus terang aja itu banyak nganggurnya tanah itu. Selain kendala tenaga kerja juga bermasalah sekarang itu, yang mau mengelola, anak muda yang mau mengelola itu sangat terbatas. Sekarang larinya banyak yang ojek, parkir segala macam. Sekarang dalam kondisi ini mungkin momentum untuk yang paling baik untuk memanfaatkan tanah yang nganggur, yang barangkali banyak di antara kita punya sedikit, paling sedikit 1.000, 2.000 atau 1-2 hektar yang bisa dimanfaatkan. Mungkin malah saya juga ada juga untuk perikanan segala macam, peninggalan orang tua. Boleh dikatakan selama ini tidak ada yang mengelolanya, itu sayang sekali. Di Garut, Kang? Di Garut dan di Tasik, Pak. Di Garut dan di Tasik mungkin yang bisa saya lakukan adalah hanya ditanamin tanamin kayu aja, kayu aja gitu. Nanti kalau seandainya memang kalau menarik dan itu menghadapi kekurangan pangan di tahun-tahun depannya, dan untuk ketahanan pangan kita juga, negara kita, saya kira betul itu orang ITB itu harus switch banyak yang ke pertanian gitu. Saya memanfaatkan, dan kebetulan saya juga kemarin ini ada produknya itu eco farming, belum saya manfaatkan, baru beli kebetulan. Belum ini untuk katanya bisa meningkatkan produktivitas. Ini produk dari ini mungkin Kang Eep atau siapa, saya nggak tahu dah. Tapi belum saya memanfaatkan di sana, keburu ketutup sama PSBB ini, ke masalah COVID ini sejak Maret. Jadi saya kira kedepannya saya mungkin akan ikut nimbrung, dengerin gimana kalau ada kesempatan dari waktu sisa umur saya ini untuk bisa berkontribusi, memanfaatkan lahan yang ada. Nah, mungkin kedepannya nanti akan coba saya kontak secara japri mungkin dengan Kang Eep, dengan Pak Lendo, mungkin Pak Lendo untuk memanfaatkan yang ini. Ya, saya kira mungkin intensifnya gitu. Hanya itu aja. Mohon maaf nih, terlalu banyak mungkin pembicaraan saya.
Terima kasih Ya, banyak Bang. atas kesempatan ini. Siap. Boleh. Assalamualaikum Mantap. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Antono, Kang Dodi. Sami-sami. Itu mudah-mudahan lahannya bisa dikelola bareng lah ya. Mangga, Mungkin mangga. Kang Ed sama Bang Lendo lah ya. Atau Mas Firman. Ya. Terutama yang di BSD Serpong itu berapa luas tuh Kang? Kalian di Serpong BSD? Sebenarnya itu adalah kalau mungkin tidak terlalu luas, mungkin kalau bisa yang bisa dimanfaatkan untuk itu mungkin 1.000 sampai 2.000 meter lah. Oh, sebetulnya. Lumayan dong. Luas. Kalau hidroponik, Ya, Luas kita sekali. di GMB kita sudah ada tempat 1.000 meter juga yang sudah ada isi peralatan hidroponik itu. Itu kebetulan atas bantuan dari Pak Eri juga itu. Teman-teman di mana? Di Tangsel ya Kak Eri ya? Oh, Eri. Cipayung. Di Tangsel ya? Di mana? Di Cipayung, komunitas Cipayung. Cipayung Tangsel ya. Oh, jadi gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi cikal bakal kita juga untuk kita latih di situ, kemudian kita sebar ke mana-mana gitu. Ya, Baik, baik. kita masih ada waktu 10 menit untuk pembicara yang mau bertanya, karena nanti ada 15 menit lagi mau saya serahkan kepada para pembicara untuk closing statement gitu ya. Mungkin masih ada dari pendengar, Pak Mukhtar, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya pengen menanggapi Kang Dodi. Ya, silakan Kang Ep. Kang Dodi, ya aduh Kang Dodi. Ya. Udah lama nggak ketemu. Biasanya ada di Iya. grup ABG ya. ABG, ya. ABG. Grup Domba ini, Garut. Ya ITB yang bau domba. Kang Dodi banyak tanahna, hebat lah. Ini yang ingin menanggapi saja yang pernah juga saya sampaikan terkait dengan petani jual HPP memang susah kalau kita ngejualnya ke pasar bebas ya. Jadi memang yang namanya terintegrasi tadi itu harus sampai ke end user. Ya, end usernya seperti apa? Pernah saya sampaikan, teman-teman kita yang punya industri Horeca itu bisa diajak kerjasama hotel, restoran, dan kafe ya. Jadi mereka kita undang, kita kasih insight gitu ya, bahwa kita siap, misalkan di GMB itu siap untuk menjadi penjembatani antara petani dengan Horeca. Jadi kita data nanti, misalkan nih ada yang punya, ini Utari aja, Utari misalkan butuh sayuran itu berapa sih seminggu, ya. Nanti kita cari petaninya, gitu ya, petaninya, atau misalkan sekarang kita mau coba ini sendiri, hidroponik, boleh. Nah, itu HPP-nya ditentukan dengan sesuai dengan modalnya mereka gitu. Dan sudah menjalankan itu tuh ada satu petani yang berhasil, satu kelompok petani Cikajang. Itu mereka tidak pernah jual ke pasar, langsung ke end user, yaitu ke jaringan SLR 77. Jadi mereka memberi harganya itu tidak pernah fluktuatif, bahkan makin lama bisa makin turun harganya, gitu ya. Jadi kalau cabai 100.000, mereka jual tetap harga modalnya, harga sesuai dengan HPP saja, gitu ya. Tapi pada saat misalkan harga tomat 100 perak per kilo, mereka tetap jual harga HPP juga, jadi nggak ngikut jadi jatuh harganya gitu. Tapi pada saat lambung pun mereka komitmen tidak ikut naikin harga. Nah, kalau memang hasil taninya kita jualnya langsung ke pasar bebas, ke pasar induk, itu nggak mungkin lah, nggak bisa, karena mereka juga udah kartel. Ya. Saya ada pengalaman teman petani dari Garut bawa sayuran itu satu colt, itu satu truk ke pasar, itu nggak ada yang mau beli. Ya, karena apa? Semua pedagang pasar itu semua sudah terikat dengan si kartelnya sendiri. Ya, lu boleh beli dari petani sekarang sayuran, tapi besok lusa lu gua nggak kasih lagi. Sedangkan penjual itu butuh sustainability kan, nggak bisa dia beli pada saat itu hanya kepada pedagang petani yang pada saat itu bawa barang. Akhirnya apa coba? Sore hari nggak dibawa balik lagi itu sayuran, dibuang di pasar itu. Ngeri kan kita, bayangkan petani jauh-jauh dari desa, bawa produknya dengan truk, sampai ke pasar nggak ada yang mau beli, pulang sore hari udah nggak mungkin lagi dia bawa gitu, ditumpahin. Itu kisah-kisah mirisnya itu ya. Jadi mungkin Mas Abi kita harus lagi intensif lagi, ini teman-teman kita, bukan hanya teman-teman, mungkin
dengan anggota kita aja lah, Bandung, Jakarta itu kan GMB banyak nih. Oh, dikoordinir aja kayak tadi kata Bang Lendo. Ya, yang udah satu paket sayur asem. Nah, apa misalkan sop buat sop wortel atau apa itu udah terbungkus ya. Sayur lodeh deh gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan produk yang nanti disebarin kepada anggota kita. Apalagi kalau bisa dengan hotel. Hotel itu bisa kita branding juga, Mas Abi. Kan kita arahin petaninya untuk organik kan. Kita branding lah bahwa Hotel Horizon sekarang kerjasama dengan petani menggunakan produk organik. Jadi semua makanan di Hotel Horizon itu sehat. Organik. Nah, kita angkat dong ke undang wartawan dan lain-lain sehingga mereka juga menjadi nilai citra buat mereka juga. Itulah sedikit tambahannya ya. Oke. Terima kasih. Silakan. Iya. Jadi memang seperti itu Kang Dudi sama Kang Ep ya. Terutama yang Kang Ep yang di Bandung, makanya saya kan sama Lendo ada rencana mau warung 1000 kebun ya Len ya. Iya, iya. Ya, jadi kalau itu dikombinasi dengan usulan Kang Ep, misalnya di packing untuk sayur asem, harga 50.000 misalnya kan, itu jadi menarik tuh. Jadi orang hanya tahu masukin aja itu sayur asem, itu untuk 3-4 porsi misalnya, harga 50.000. Atau sayur lodeh, atau sayur sop dengan dagingnya, harga 100.000. Itu menjadi, menurut saya menjadi hal yang menarik memang. Gitu. Apalagi kita sudah ada tempat, di Bandung ini GMB lebih solid, karena kantor kita udah ada gitu loh kan. Kalau di Jakarta mungkin karena memang masih ada di mana di Kebagusan ya, di mana di Jakarta nggak terlalu terpusat gitu loh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau tidak ada penanya lagi, saya mau memberikan kesempatan kepada closing statement untuk masing-masing pembicara 3 menit ya. Ya gitu ya. Ya. Nah, ini ya Pak Akbar ya, karena udah menjelang jam 4 ya. Silakan mungkin saya balik sekarang yang tadinya duluan jadi belakangan. Mungkin Kang Ep lagi kali 3 menit closing statement silakan. Kesan dan harapan ke depan. Kesannya ini dengan adanya COVID ini semua menjadi solid juga nih. Jadi memang bukan senang dengan adanya COVID gitu ya, tapi akhirnya kita terlihat bahwa kita itu sebagai bangsa harus mau bersatu lah. Kita lihat insight kita, kekuatannya apa segala macam. Sekarang dengan begini kita ketahuan nih, lemahnya di mana kan, kuatnya di mana sebetulnya ya. Mana yang kuat yang kemudian dilemahkan juga gitu ya, sebetulnya kelihatan banget gitu. Jadi harapannya kita yang memang sekolah di ITB yang sudah terkenal punya potensi bagus gitu ya, potensi tinggi, ayolah kita bergerak buat masyarakat gitu ya. Karena saya suka begini, saya dengan istri kenapa mendirikan Palmatra ini juga karena kita niat awalnya adalah membantu petani. Kalau soal rezeki kita nggak usah pusingin lah. Setiap kita bantu seseorang, kita bantu orang, Allah yang akan bantu kita. Itu aja sih Mas Abi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ep. Silakan Bang Cakra 3 menit closing statement. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pandangan saya mewakili teman-teman yang bergerak di lapangan mengenai COVID ini, ya sekali lagi ya kami cuma ingatkan bahwa kondisi kita hari ini adalah kondisi bencana, sedang dalam bencana. Kemudian ketahanan pangan itu ada aspeknya. Yang paling penting adalah quantity, produktivitas. Ya saya sepakat tadi bahwa ada produktivitas, tapi bagaimana kita memikirkan bahwa ada teman-teman yang entrepreneurs yang memikirkan bahwa ada jutaan penduduk, puluhan juta yang artinya dalam skala yang lebih besar, teman-teman harus berpikir supply chain-nya. Itu yang paling penting, GMB didorong ke situ lah. Yang ketiga bahwa entrepreneurship, karena topiknya entrepreneurship ya, anak ITB juga ya harusnya dukung orang kesehatan lah. Ya. APD sekarang jadi persoalan dan sebagainya, hal seperti itu yang perlu kita tekankan. Jadi ada 2 kalau pandangan saya, ya 1 entrepreneurship atau industri manufaktur di bidang kesehatan yang bisa mendukung tenaga kesehatan. Kemudian bagaimana membuat produktivitas dan skala produksi itu lebih besar dalam skala supply chain, karena yang terdampak itu bukan hanya 1, 2, 3 orang atau di lokalisasi tertentu, tapi ini bisa menyangkut kedaulatan pangan bahkan kalau menurut kami. Saya pikir itu pandangan kami. Terima kasih Kang Abi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bang Cakra. Silakan Pak Eri. Pak Eri mau menyampaikan closing statement ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sepakat sama Kang Ef tadi bahwa memang COVID ini ada manfaatnya lah buat kita. Kita keluarlah kemampuan kita untuk bisa kita melihat problem di mana dan apa yang bisa kita bantu. Khusus untuk ATMB, ya saya melihat ada beberapa potensi yang bisa kita lakukan kolaborasi. Seperti yang tadi kita diskusi, yang pertama adalah dalam hal suplai berasnya sendiri. Mungkin kita bisa nanti kita kerjasama dengan pengelola alatnya itu sendiri. Saya bisa kontribusi di situ. Kemudian juga kedua dalam hal produksi, terus terang kami sekarang kapasitas kami cukup terbatas. Kalau memang kejadian untuk program dari Kementan maupun program dari TNI Angkatan Darat dan juga dari beberapa pihak yang sekarang cukup banyak meminta alat ATM beras ke kami sehubungan dengan COVID ini, tentu kami butuh support, butuh bantuan dari teman-teman yang punya kompetensi di sana. Kemudian yang ketiga, salut dengan GMB. Saya pikir event-event seperti ini mungkin lebih sering kita adakan, sehingga kita walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi dari segi ide kita bisa sharing, kita bisa menemukan titik mana yang bersamaan yang bisa kita kolaborasikan. Demikian dari saya, Kang Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kang Ef. Kang Eri. Silakan, Bang Lendo, yang terakhir dari pembicara. Tentu kalau anak ITB ini kan berpikirnya harus sistemik ya. Jadi kalau kita mau membangun kedaulatan pangan juga pendekatannya harus sistemik gitu. Mulai dari hulu sampai hilir. Gitu. Bahwa kita mulainya misalnya dari hilir dengan membuka warung 1000 kebun itu adalah pilihan karena sesuai dengan situasi ya baik kita gitu ya. Tapi dalam merancang kedaulatan pangan tentu kita harus berpikirnya dari hulu sampai hilir seperti yang sedang saya kerjakan dengan Mas Wayan dan kawan-kawan. Jadi kita perlu mulai dari hatchery nanti masyarakat budidaya gitu ya. Kemudian nanti kita tampung lagi gitu karena kita harus memastikan si petani itu bisa menjual dengan harga terbaik gitu. Nah, konsep systemic agriculture ini sebetulnya yang harus kita tumbuhkan kalau kita mengusung nama ITB gitu. Jangan sampai kita cuma parsial dan sebagainya. Tentu pengalaman saya kemarin ke Pulau Seribu gitu ya. Mereka sangat terisolir tapi sangat juga mampu berdikari karena di sekeliling mereka tuh ya ikan semua. Jadi dalam kondisi apapun mereka misalnya ada masalah kelaparan sebagainya mereka tetap bisa sustain. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus kita pikirkan lebih jauh karena sebetulnya Indonesia itu Tuhan kasih sudah dengan berlimpah potensi garis pantai terpanjang, kita bisa menyuplai protein terbaik di dunia namanya ikan dan sebagainya, tapi itu belum dikembangkan. Nah, syukur-syukur nanti kita satu saat GMB bisa masuk ke situ. Itu saja sih. Oke, terima kasih Bang Lendo. Demikian adanya 4 pembicara kita sudah live memberikan masukan-masukan, saran kepada kita semua. Semoga acara kita ini bisa bermanfaat. Ada satu benang merah yang saya lihat, memang semangat kita selaku alumni TB yang tergabung dalam Ganesha Maju Bersama, komunitas alumni TB, ingin sekali pengen berbuat sesuatu ya. Berbuat menanggulangi bencana ini, tapi juga tidak lupa berbuat untuk keluarga kita gitu ya. Saya ke depan sangat optimis karena dengan potensi teman-teman sangat luar biasa, bisa GMB akan bergerak terus ke depan, apalagi ada support dukungan dan beberapa kawan kita yang sudah menemukan juga perlu kita angkat karena memang tupoksi dari GMB adalah sebenarnya mendorong potensi alumni ITB. Jadi potensi apapun, mulai dari potensi akademik, potensi politisi, potensi pengusaha, potensi apapun lah, produk-produk yang bisa bermanfaat buat bangsa. Saya sangat senang sekali selaku Ketua GMB dan selaku moderator pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat ke depan dan
Saya berjanji untuk terus jalan ya, dan mungkin insya Allah minggu depan kita akan mulai mengundang keynote speech yang cukup populer. Pesertanya ya kita, mungkin nanti ada beberapa jadi pembicara, kita bisa gantian ya. Intinya bagaimana terus kita bersilaturahmi lewat video conference, menyatukan barisan, merapatkan barisan untuk melangkah untuk menanggulangi COVID-19 ini gitu ya. Demikian closing statement kami dari moderator. Tak lupa saya mengapresiasi buat Akbar dan kawan-kawan ya yang telah menginisiasi FitCon ini. Akbar. Saya serahkan atau saya kembalikan kepada Akbar karena waktu udah tinggal 5 menit lagi atau 15 menit lagi ya. Silakan Pak Akbar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bang Habib, Bang Cakra, Bang Lendo, Bang EF, Bang Eri. Jadi intinya gini Bang, kita pengen kegiatan WFH atau dalam kondisi COVID seperti ini kita harus bisa produktif. Intinya gitu sih Bang. Jadi memang nanti kita ke depannya berharap GMB dan teman-teman yang lain untuk tetap melaksanakan video conference seperti ini. Untuk video, kemudian informasi terkait dengan kegiatan conference seperti ini nanti bisa dilihat di sosial media kita, itu Satgas GMB ITB, dan kemudian juga ada di Icewalk. Mungkin itu aja Bang dari saya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan kedepannya bisa kita jalankan lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon Bar, ada yang lupa saya. Oh ya, gimana Bang? Ini kebetulan kostum Gemuno kita ini udah jadi ya. Itu terutama buat pembicara dan hadirin yang dari awal sampai akhir ikut di sini. Baik. Mungkin saya gratiskan. Kita ada topi ya, ada masker, ada rompi, sama ada kaos ya, kaos. Cuma silakan transportasinya biar ngambil sendiri itu gimana ya? Mungkin ya bayar Gojek sendiri. Bayar Gojek masing-masing. Baik. Setuju. Termasuk yang di Makassar itu, Ininya gratis lah. Kalau Makassar perlu berapa? 2, 3? 2 lah. 2 ya, sama istri ya. Oke. Baik kawan-kawan ya. Makasih Bar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.